Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fitri. Saya dari SD Negeri Randuagung 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat. Nah, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat. Yang ketiga, syarat sah sholat. Dan yang terakhir adalah tata cara sholat. Kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian dari sholat. Sholat itu menurut bahasa artinya doa atau rahmat. Secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berikutnya adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua itu baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang kelima adalah sadar atau tidak dalam keadaan tidur dan tidak sedang mabuk. Selanjutnya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu dibagi menjadi terdiri dari 5. Yang pertama adalah masuk waktu sholat, di mana sudah ada azan dan waktu sholat itu ada 5 waktu. Kemudian yang kedua suci dari hadas besar dan kecil. Selanjutnya suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi tempat yang digunakan adalah tempat yang suci. Pakaiannya pun suci. Selanjutnya menutup aurat. Jadi wajib bagi orang yang mau melaksanakan sholat untuk menutup auratnya. Kemudian menghadap ke kiblat. Nah, selanjutnya ini kita memasuki materi yang keempat, yaitu tata cara sholat. Tata cara sholat yang pertama kita berdiri tegak. Berdiri tegak dengan membaca niat sholat. Niat sholat itu ada 5, yaitu 5 sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini bisa dibaca di sini untuk niat sholatnya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Pada saat kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, maka kita melafazkan Allahu Akbar. Oke, yang ketiga adalah tangan bersedekap. Tangan bersedekap ini kita membaca doa iftitah. Doa iftitah bisa dibaca di sini untuk doa iftitahnya. Kemudian membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya kita membaca surat pendek atau ayat Al-Quran yang mudah untuk kita lafalkan. Setelah kita bersedekap, selanjutnya adalah ruku. Ruku, kita melakukan ruku. Kemudian kita membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal, kita mengangkat tangan, kemudian kita melafazkan sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan dengan membaca Rabbana lakal hamdu. Dan selanjutnya, oke. Langkah selanjutnya, kita sujud. Rukun sujud itu terdiri dari beberapa anggota tubuh yang harus menempel pada tempat sujud. Yang pertama adalah kening, telapak tangan kaki dan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri. Kemudian kita membaca ini, doa sujud. Dilakukan sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setelah sujud, kita melakukan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini dilakukan. Dipastikan posisi kaki seperti ini ya. Dilanjutkan membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita melakukan sujud kembali dan selanjutnya adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu hampir sama dengan duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita membaca ini. Membaca ini ya. Kita baca dengan bacaan ini. Nah, kemudian kita berdiri lagi melakukan kesempurnaan sholat. Kemudian setelah hampir selesai, kita langkah selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir.
duduk tasyahud akhir ini dilanjutkan dengan membaca bacaan yang hampir sama dengan duduk tasyahud awal, cuman ditambah dengan sholawat. Sholawat terhadap Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ya, ditambah ini. Setelah kita duduk di duduk tasyahud akhir, maka yang terakhir adalah salam. Salam itu kita menoleh ke kanan terlebih dahulu, kemudian melafadzkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilanjutkan menoleh ke sebelah kiri, kemudian melafadzkan salam juga. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan terkait tata cara sholat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron katsiron. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.